makasih loh udah Mas. mau datang jauh-jauh dari Jogja, Mas. Enggak, saya Salah ya? tinggal di sini. Oh, udah tinggal di sini. Tinggal di sini. Jadi Mas Yusril ini asli Lamongan, lahir besar di Lamongan, Betul. pindah ke Jogja waktu kuliah. Waktu SMP Oh, sebenarnya. SMP. Terus sempat ikut apa tadi di TV? Oke cek. Oke aja yang baru dibayar 2 tahun kemudian ya. Jangan dibahas itu, jangan dibahas. Itu internal Oke, TV. oke. Internal TV. Nggak direkam kok, tenang. Oh iya nggak direkam. Gila sih itu masa baru. Ini ada di record. Bohong. Jadi Yusril ini kerja di Gen FM sebagai penyiar radio baru Bulan Agustus Tahun lalu. Dari tahun lalu. Selamat Alhamdulillah, terima kasih Mas Hasto. selamat jadi warga Jakarta yang Iya, pegawai-pegawai Jakarta. Sudah lelah hidup dengan sebulan ada kerjaan, 3 bulan kosong udah lelah. Fuck. Kalau Janet, kalau kerjaan apa Janet? Aku sekarang di game. Di mana game? Ya di game. Aku jadi marketing. Marketing Di game. Mobile Legends, ada yang main Mobile Legends? MLBB? Nanti abis ini ada skin gratis gitu. Woi. Serius? Mau dong skin gratisnya. Skin gratis. Kalau screen gratis, aku install lagi deh. Gimana konten dulu ya di sini ya? Aduh, kalau udah match sudah katro ini. Kan juga pernah diundang loh main di acara game Mobile Legends 2 tahun lalu. Keren banget RK, best. Acaranya, tapi gue gak ikut main karena gue kena COVID. Oh, Jadi sebenarnya kita ngobrol-ngobrol santai aja mau kenapa ngundang Yusril sama Janet karena mau ngundang orang yang sehari-harinya maksudnya bukan bekerja di dunia musik tapi musik itu sebagai alat untuk escape, kalau anak sekarang bilang healing. Kalau jadi orang healing macam-macam kan caranya. Kalau gue pengen tahu kenapa sih musik itu bisa membuat lo jadi lebih jadi escape-nya lo deh. saya dulu ya. Ya, Mas Yusril dulu lah. Kalau aku dulu itu jadi sebenarnya dengerin musik awal-awal itu ya pasti pengaruh dari masku. Ini masku tuh dulu sering beli kaset. Ya karena kami usianya cukup jauh dari masku, kelahiran 81, aku 89. Jadi cukup jauh, jadi referensinya tuh udah aku ngikutin referensinya masku. Dulu aku inget banget pertama kali aku coba iseng dengerin kasetnya masku itu adalah Nirvana yang Unplugged. Terus sampai itu aku jatuh cinta banget. Terus aku punya kepinginan kalau misalnya aku nanti akan beli vinil, walaupun belum punya playernya, aku harus beli MTV yang Unplugged ini. Akhirnya kesampean dengan harga 190.000. Murah banget. Murah. Vinil di mana itu? Vinil di Jogja dulu masih murah-murah, di Bringharjo gitu masih murah. Begitu punya ininya pas diputer, wah itu mengembalikan memori masa kecil itu. Terus memang pada saat itu referensi musiknya udah bukan referensi musik anak pada umumnya, jadi udah referensinya Oasis, terus Metallica yang Black Album itu, terus pokoknya ya dulu kan anak kecil dengerinnya apa sih, paling Trio Kwek Kwek sama Joshua kan. Nah tapi itu kan nggak kaya gitu loh. Nah tapi aku udah dari situ udah cinta banget. Nah pas pecahnya dan akhirnya menemukan musikku sendiri tuh pas SMP. Jadi aku tuh SMP tuh dimasukin pesantren sama abahku. Di pesantren tahun sendiri kan musik haram, ada Walkman. Harum. Musik itu haram, bener kata Soleh. Kalau nggak enak sih emang haram sih. Nah itu baru di situ akhirnya nemu dan beli pertama kali itu dengerin Linkin Park. Terus aku seneng banget itu sama Linkin Park. Baru dari situ aku seneng nonton. Apa? Kemarin nonton nggak? Kemarin nonton, walaupun almarhum Chester. Enggak terlalu dramatis ya. Walaupun belum sempet nonton pas zaman masih ada Chester ya, cuman cukup senang dan cukup akhirnya membuat hati terasa penuh gitu dengan nonton akhirnya Linkin Park gitu. Nah akhirnya dari pesantren itu terus dulu pesantren itu nggak boleh dengerin musik, nggak boleh bawa Walkman, nggak boleh beli kaset. Pesantren di mana di Jawa? Di Jogja. Di Jogja. Tapi dengerin musik tuh bikin aku nggak ketinggalan sama apa yang terjadi di luar gitu. Bikin tetap dengerin waktu itu ya Good Charlotte, Simple Plan, terus My Chemical Romance itu. Popang.
Jadi dulu di pesantren gua ada dua nih. Ada dipecah jadi dua. Ada kubunya Blink-182, ada kubunya Linkin Park. Pokoknya kubunya Blink-182 nih denger-dengerinnya ya Blink-182, Simple Plan, sama Sum 41. Nah, itu. Kalau yang Linkin Park itu Limp Bizkit, POD. Nah, itu dengerinnya itu. Jadi iya, tapi ya memang akhirnya nggak ada yang jadi kiai dari situ ya karena musik ini. Inilah kenapa musik itu haram. Nggak, akhirnya dengerin Walkman dulu sembunyi-sembunyi aku, Mas. Sembunyi-sembunyi yang di pesantren ya dengerinnya caranya dulu kalau dulu ya dengerinnya dimasukin ke dalam sarung, bener. Ke dalam sarung biar nggak kelihatan kalau itu ada gumpalan Walkman gitu. Digulungkan dulu sambung. Digulungan ya, dan headsetnya Segitunya ya? Iya, segitunya. Tiap ada siapa, misal waktu itu Sum 41 rilis album baru, wah itu dari kamar 1 sampai kamar 10 itu semuanya satu kaset ganti-gantian itu. Kaset ini di mana, kaset ini di mana gitu. Akhirnya menemukan menemukan kebebasan dari penatnya setoran hafalan setiap subuh, dari penatnya belajar usul fikih, dari penatnya belajar soal tafsir Al-Quran gitu. Itu tuh dari musik, dan itu membuat kami yang ada di pesantren saat itu ya tidak lantas ketinggalan sama apa yang terjadi di luar gitu. Tapi lu dapat kaset-kaset itu dari mana? Beli di Malioboro. Boleh keluar ya berarti? Boleh, tapi hanya Kamis dan Jumat. Ya, Jumat. Kamis dan Jumat. Dan cara ngumpetin setelah beli kaset adalah di deterjen. Jadi kita beli Attack yang dulu bungkusnya gede banget itu. Attack sama Daya itu. Terus kasetnya kita bungkus plastik, dimasukin di dalam deterjen situ. Jadi emang bau sabun dikit sih emang. Bau deterjen dikit emang. Setelah didengerin bau deterjen, tapi nggak ngaruh. Yang penting musik. Menurut lo kalau misalnya di pesantren itu ada peraturan lo boleh dengerin musik, kira-kira akan banyak tetap jadi kiai nggak? Kayaknya nggak juga karena sih. dilarang. Kalau lo anak remaja makin larang makin dilanggar. Iya pasti. Kayaknya nggak juga sih, karena tetap aja ada mostly akhirnya banyak yang nggak jadi ya itu ya karena sesimpel masuk pesantren itu bukan jadi pilihan dia. Pasti Dipaksa orang tua. Karena dipaksa orang tua gitu. Jadi ya memang bukan panggilan hatinya aja untuk belajar. Ya bukan ini ya, untuk belajar semacam hal-hal kayak fikih gitu bagus juga, akhirnya jadi bekal. Kitab kuning, Arab gundul gitu. Aku bisa baca dulu waktu kecil. Waktu kecil. Sekarang? Nggak bisa. Udah lupa. Itu. Kalau lo pernah denger ini nggak, Cak Mahfud Ikhwan? Nggak pernah. Dia penulis dari Jogja. Gue inget cerita dia karena dia nulis buku terakhir tuh Kepikiran Dangdut dan hal pop lainnya. Dia seorang muazin, bapaknya seorang dia orang pesantren bapaknya sih. Terus tinggal di Jawa Timur pesisir. Dia banyak menceritakan bagaimana dia mendengarkan musik, dapatinya tuh dari tetangga, dipinjam kasetnya karena saat itu 80-an masih belum banyak yang punya kaset player. Iya. Dengerinnya dipakai punya masjid, pakai toa. Speaker masjid. Oh, pakai speaker masjid. Bagus. Pakai speaker masjid. Jadi ketika nggak dipakai mengaji sama azan, dipakai buat dengerin lagu-lagu dangdut. Speaker tuh. Speaker. Lewat masjid. Iya. Pahalanya dosa juga itu ya. Gitu. Wah, cukup unik ya cara mendengar. Dangdutan di masjid. Ya? Dangdutan diputerin di masjid. Tapi mereka nggak nari di dalam masjid, kecuali buat dipasang aja. Iya, cuma buat hiburan masyarakat. Buat hiburan aja. masyarakat sekitarnya. Nah dulu aku di pesantren itu juga bikin program, jadi kayak bikin semacam radio internal pesantren gitu. Jadi lewat kan setiap ada pengumuman azan atau pengumuman apa gitu, pengumuman dapat telepon gitu kan diumumin di speaker gede gitu kan di depannya. Jadi itu yang jadi sumber kita dengerin, bisa kayak dapat telepon, siapa dapat telepon nih, aku dapat telepon dari orang tuaku, diumumin lewat situ. Nah itu akhirnya diputar musik-musik. Waktu itu sempat boleh, tapi begitu. Sum 41. Iya, Sum 41, My Chemical Romance gitu didengerin semua. Pesantren. Akhirnya ya Helena ya. Helena itu. Akhirnya begitu pergantian direktur, udah beda ini lagi tuh, haram lagi tuh. Soeharto ya? Bukan. Jangan ke situ dulu. Nah, menurutku Pak Prabowo tuh gini. Ngomong-ngomong, bagaimana pendapat Mas Yusuf tentang Irfan menjadi direktur PFN?
Gong banget, gong Fokus banget. ngeband aja mending. Oke lanjutin, sorry. Ya itu, jadi dari situ terus kayak biar ya misiku waktu itu ya pengen biar orang-orang yang di sini nggak ketinggalan, nggak keluar tuh nggak tahu apa itu Linkin Park, apa itu Good Charlotte gitu, itu nggak lah. Minimal dia bisa tahu lah lagu yang bikin Avril Lavigne naik apa gitu dia tahu. Mantap. Makasih Mas Yuril Siap. share-nya. Kalau Janet bagaimana, boleh ceritain asal awal mula kayak dari kecil kenapa mulai terekspos sama musik? Dari kecil ya kalau Dari kecil. Karena sama kayak kakak. Dari kakak, cewek, beda 5 tahun. Udah punya kaset, udah radio. Muter-muternya dulu R&B ya, dulu. Spice Girls. Destiny Child. Oh, gitu. Destiny Child. Bigger, nah itu. Biggest Iya, kaset-kaset itulah ya, kita ke Big Stara gitu-gitu. ya betul. Jadi lumayan pop ya, mainstream dulu dengerinnya. Tinggalnya Sama dulu sih. di mana? Hah? Di Jakarta apa di Jogja? Di Pamulang. Oh, dari Pamulang. dulu, Oh, dari dulu udah. Pamulang. Udah tuh kaset-kaset Linkin Park kan dia lengkap tuh ya semuanya. Jadi taunya dari situ, dari MTV bener. Dari situ bisa bahasa Inggris karena nyatetin lagi lirik-liriknya. Benar, gitu. benar, Nah, itu itu jadi juga. lumayan pintar tuh di bahasa Bener-bener Inggris. lumayan tuh. Itu berbekal Alphaling sama kamus John M. Eccles Ada gitu ya. Alphaling lagi. Alphaling. Dulu kalau misalnya ada Linkin Park lagu crawling tuh artinya Ya, apa sih? Crawling gitu. Oh ternyata merangkak. Wah, Simple Plan gitu kan. Simple Plan. Apa dulu? Welcome to my life. Welcome to my life, bener. Sama Untitled. Iya, betul. There's a kid nih, gitulah. Jadi gara-gara itu sih jadi tahu pop, jadi suka banget MCR gitu-gitu. Dulu passwordnya MCR lovers gitu. Woi. Siapa? Password Facebook kan, ya kan. Avril Lavigne bestdamnthing@gmail.com. Asik, bestdating@gmail.com asik. Ya, jadi Asik. kurang lebih influence-nya lumayan sih kak, ya SDE gitu-gitu, SMP. Pengen dikasih tiket konser MCR tuh dulu di Prambors tuh dulu kan. Masih SMP tapi nggak bisa, jadi ya udah gitu. 2008 ya kayaknya itu. Si Bapak dapat tiket. Oh, si Nggak Bapak. bisa. Masih SMP. Terus dengan kerjaan lo sekarang sebagai marketing perusahaan game, masih sering dengerin musik nggak? Atau udah jarang? Masih karena biasanya hari-hari OTW naik kereta dengerin musik, dengerin Spotify, pulang juga muter di TV, muterin apa mix ini color show gitu. Jadi lumayan sering sih. Tapi gara-gara dengerin musik itu sebenarnya kerjanya juga musik sih kak. Oh ya? Sempat di Jux kemarin gitu. Oh di Jux. Iya sempat di Jux. Ya itu gara-gara suka musik, ikutan klub musik dulu di kampus. Sastra Jepang kan, terus kayak ini mau nggak jadi LO band, boleh kak, LO band apa nih, band Jepang. Nah itu jadi gara-gara musik banyak banget pintu terbuka sih ke karir ya gitu. Kalau bilang itu gue juga mau bahasin nanti, tapi nanti gue cerita soal gue karena gue pernah bilang ke Rio juga, nanti kita ngobrol di luar, kalau ada satu momen masa yang buat musik itu menyelamatkan hidup gue sebenarnya jadinya. Boleh gue ke Yusril dulu kali ya, ada momen gak sih dalam musik bisa jadi membuka kayak Janet tadi, membuka pintu karir atau menyelamatkan hidup lo gitu? Kalau membuka pintu karir sih kayaknya cukup penyerah ya. Dulu saya pernah ngeband dan setelah badan segini besar kok kayaknya jadi vokalis aneh deh. Kamu ngeband sama siapa dulu? Dulu ngeband sama yang sekarang jadi basisnya Festivalis itu si Mufid. Oke. Nah, itu. Ada nih kasus ini udah habis deh. Udah habis, udah saya beli semuanya. Enggak. semua merchandise Festivalis udah aku beli semuanya. Dulu pernah punya band, pernah bahkan pernah punya album kompilasi. Pelajar punya album 2006 tuh, Jogja tuh dulu tuh. Sekarang nggak tahu tuh kasetnya di mana, ininya di mana, udah entah. Tapi sebagai orang yang dulu kan di pesantren tuh ya orang dengan nakalnya masing-masing. Ada yang ngerokok, ada yang suka nonton konser, ada yang suka bolos dan di rental PS-an gitu. Tapi kalau aku itu ya pasti kaitannya sama musik, karena ya aku nggak ngerokok dan nggak alkohol. Ya pelarianku kalau ada apa-apa, stres atau apa itu ya dengerin musik, dengerin lagu, matiin lampu kamar gitu. Cukup melankolis sih. Kadang-kadang kalau misalnya habis stand up gitu, habis stand up nggak mau yang misal habis stand up terus lucu banget gitu. Terus nggak mau yang ngerayain sama teman-teman. Biasanya langsung pulang, matiin lampu, dengerin Arctic Monkeys. Wis, surgawi itu.
berlebihan sih memang ya. Gak apa-apa ya. Nah, itu yang menyelamatkan apa ya, yang menyelamatkanku dari kenakalan tidak perlu waktu itu ya. Itu jadi kayak ngerokok itu kan dulu pelanggaran, tapi nggak ngerokok karena ya memang nggak suka dan tidak pernah punya teman yang akrab yang juga ngerokok juga, yang maksa ngerokok gitu enggak. Tapi alkohol juga enggak. Ya dikit-dikit ada lah, dikit pernah. Cuman nggak pernah yang sampai mabuk banget gitu. Nah satu-satunya pelarian itu ya musik, beli kaset, beli Vinyl sih. vinyl. Dulu aku rajin banget beli tabloid Hai. Majalah Hai. Majalah Hai itu rajin banget aku, hampir tiap minggu karena dulu zaman Hi girl. enggak dong, masa girl? Cewek hai. Oh iya, cewek hai. Cewek hai iya bener. Cewek hai itu yang menyelamatkan kita juga itu. Masa kita kan pesantren itu kan semuanya cowok semua, Mas. 6 tahun nggak ngeliat cewek. Ya lihat ceweknya ya lewat cewek-cewek hai ini. Bukan terus dibawa ke kamar mandi ya, jadi di situ aja gitu. Aku pastikan di situ aja gitu. Dulu beli majalah hai itu biar tahu band-band semacam Efek Rumah Kaca, Ballads of the Cliffs, Mocha, terus The Adams gitu tuh lumayan tahu tuh dulu, walaupun dulu kasetnya kan agak rare ya, agak susah kalau di Jogja ya untuk dapetin kasetnya, jadi taunya dari situ tapi jarang denger lagunya gitu. Internet? Silakan share. Ya kalau apa ya tadi ya, ke life changing ya. Iya. Ke karir ya, itu sebenarnya Atau hidup lah. hidup. Mungkin yang paling GG banget ya, maksudnya GG. GG. Banget itu pas Ini apa sih artinya? Good game. GG. Jadi itu pas SMA, jadi kita udah pacaran terus kayak waduh diselingkuhin gitu. Terus udah kelas 3 ujian gitu loh. Udahlah gue bikin band aja. Aku jadi sempet ngeband gitu dulu SMA juga. Jadi kayak pelariannya itu Jadi vokalis. enggak dong. Jadi apa? Main gitar. Oh, main gitar. Jadi lumayan tuh sibuknya waktu itu ngeband, main musik lah gitu-gitu. Jadi kayak goodbye gitu, boys gitu. Jadi kayak itu seru, ikut-ikut manggung-manggung. Jadi SMA-nya berwarna lah gitu. Sampai akhirnya keterima PTN. Sastra Jepang dia. Sastra Jepang UI. ya. Dan itu kan terkenalnya kenapa saya masuk sastra Jepang? Kenapa? DKV susah ya kan, HI susah. Ya udah nih Jepang nih, festival kampus festival bazar, jadi semuanya bikin event. Jadi kita mau coba gitu. Emang pelariannya bikin event Iya, terus? ternyata gara-gara itu bikin pensi jadi suka event gitu. Dan musik. Waktu ngundang di upstairs masih 8 juta. Wih, Oh iya. Tahun berapa tuh? Wah itu zaman 2010 tuh kak. 8 juta. Masa 8 juta? Bara suara masih 8 juta. 2010 Upstairs udah nggak 8 juta lah. Sorry 8 bara suara bukan Apa di tuh? Upstairs. Kan Upstairs itu udah raja pensi. Iya dulu mah masih mahal tuh. Gitu kurang lebih. Wah. Mungkin salah satunya. Ada teman-teman mau share nggak? Dio, kenapa lo bermusik? Lo ngambil jatah orang aja nih. Iya, itu tujuannya. Jadi gue sama Mario udah sempat punya acara, kita punya acaranya Mario mau ngumpulin penulis yang bermusik. Nanti dibuatin khusus 1 malam di kios. Nah, tapi gue dari sebelum nulis emang kenal musik dulu ya. Jauh sebelum jadi penulis dan segala macam gitu-gitu ya gue memang tumbuhnya dari musik karena kan gue dengerin Tony Hawk, main Tony Hawk Pro Skaters, terus di situ juga banyak banget soundtrack yang keren-keren kan. Terus waktu itu masih SMP gitu-gitu main. Ya memang mulai dari musik. Dari musik tuh sebenarnya jadi exposure-nya jadi sangat luas, jadi tahu politik. Yang paling penting tuh sebenarnya kuncinya gue di situ sih. Jadi memang yang bikin life changing itu karena ketika gue dengerin musik, gue jadi terpapar sama beberapa politik yang boleh mungkin dilarang atau nggak terlalu populer saat itu, misalnya kayak anarkisme atau komunisme gitu. Dan memang dari situ jadi akhirnya yang paling kerasa adalah jadi open minded aja gitu. Jadi ketika melihat sesuatu tuh nggak cuman di satu perspektif aja. Dan itu yang kemudian jadi ketika nulis pun baca cerita fiksi atau puisi gitu-gitu ya akhirnya jadi terbuka aja. Nggak pilih-pilih lah. Kemudian karena jujurnya memang banyak banget yang apa ya yang berubah ketika gue misalnya kayak dulu waktu SMP paling denger kan Homicide atau
ya atau band-band apa ya SID mungkin waktu itu lagi kenceng-kencengnya kan. Ya jadi memang muatan politik di situ jadi kentara yang kemudian malah jadi membawa, baru gue sadar setelah gue umur 30-an lah, iya tulisan gue politis, ada banyak banget apa ya semacam exposure politik yang masuk ke situ gitu sih. Terima kasih Tio. Ada yang mau share yang lain? Mantap loh Tio. Oh, iya. Mas mau enggak? Nah, oke, apa-apa. Awalnya memang malam ini kita ngobrolin bagaimana kita merayakan musik. Kalau tadi gue mau share dikit, tadi sempat ngobrol sama Yusril sama Jenet di luar. Kalau karena gue berprofesi sebagai musisi, kemarin gue juga ngobrol sama temen gue Abigail itu juga vokal latarnya Ever Rumah Kaca. Kami udah jarang dengerin musik secara sengaja, maksudnya ketika waktu luang karena udah capek kupingnya. Mungkin mereka juga maksudnya banyak yang nggak tahu, jadi kalau udah sering kita manggung dengerin itu terpapar sama suara terus menerus, kita lagi nggak manggung, kita pingin mengistirahatkan kuping kita sebenarnya. Jadi kecuali ketika udah liburan, ada libur lumayan panjang, baru dengerin musik lagi. Jadi kalau gue pikir-pikir sekarang ini gue agak apa ya, referensi musiknya malah ketinggalan. Maksudnya tahu nama doang, tapi nggak tahu musiknya bagaimana. Nanti baru mungkin udah keluar berapa bulan gue baru dengerin gitu. Jadi ada disadvantage-nya juga sih jadi orang yang kerja di dunia musik sebenarnya. Aku dipikir-pikir. Kayak lo juga pernah tadi bilang ya, kalau lo karena kerja di dunia game, Iya. jadi jarang main game. Karena kerjaan yang ngurusin game malah jadi jarang main game itu, jadi PC-nya terbengkalai gitu. Jadi sama sih, benar-benar. Sama kayak misalnya karena nonton stand up tuh jarang, nonton stand up komedi aku juga udah jarang ketawa yang sengakak gimana, karena udah tahu kulikannya akan tep akan kesini, tep akan kesini gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang baru. Jadi pengennya ya pelarianku kalau nggak di musik ya memang di ya dengerin musik sama fotografi. Jadi kayak komedi itu ya sampingan aja gitu. Paling kayak butuh sesuatu yang lagi catch up sama isu yang baru apa nih gitu. Paling dari situ aja gitu. Memang ya bagi Pak Sastra mungkin disadvantage, bagiku advantage gitu. Keuntunganku tidak terjun dan tidak bekerja di hal-hal yang tidak ada kaitannya sama musik, ya malah justru membebaskanku dari dengerin musik gitu. Tidak terbebani harus selera musik ini, selera musik itu gitu. Bahkan kayak misalnya ada yang bilang bahwa selera musikku tuh berhenti di tahun ini, di umur segini. Bagiku enggak relevan, karena kalau misalnya dalam perjalanan panjang kereta dari Jakarta ke Jogja gitu, biasanya aku lihat new release yang di Spotify itu ada apa aja gitu. 1-2 menit nggak enak, skip. 1-2 menit nggak enak, oh ada nih yang baru nih, enak nih gitu. Jadi semua dari zamannya musik, dari zaman MTV, dari zaman Inbox, Dahsyat, dan Kuman, Mantap, Jin, itu juga semuanya aku dengerin itu. Semua aku dengerin, bahkan sampai musik-musik yang ya pengenalanku sama cutting edge lah istilahnya tuh, musik-musik yang non mainstream dulu tuh. 2010 tuh pernah membuat sebuah film dokumenter. Jadi karena dulu aku kuliahnya di broadcasting, tugas akhir ada bikin film dokumenter. Nah, aku waktu itu bikin film dokumenter tentang industri dan sejarah perkembangan distro di Indonesia. Distro yang, tapi sayangnya itu bukan sayangnya filenya hilang, dan zaman segitu nggak ada kepikiran untuk kita mengarsipkan file kita di YouTube atau di digital ya. Jadi filenya, masternya itu satu-satunya cuma ada di DVD, dan itu dibawa temanku yang udah jadi PNS di Samarinda. Carilah. Udah lost kontak aku sama Jogja. Enggak, distro di Indonesia. Jadi waktu itu aku wawancara Seringai, wawancara Pure Saturday, wawancara Jenny waktu itu ya, yang sekarang jadi festivalis. Itu wawancara sama Dap Magazine, kalau itu apa ya, Zin di Jogja ya mas ya dulu ya, Dap Magazine. Sama ya adalah ruang-ruang diskusi gitu. Nah itu perkenalanku dengan musik-musik kayak
Melancholic Beach gitu atau Frau, terus Armada Racun itu dari situ. Terus habis itu baru ngikutin banget yang sampai sekarang ada apa nih, siapa nih yang baru gitu. Didengerin kira-kira oke. Oh oke nih, masuk nih lumayan. Kira-kira kok nggak masuk, oh karena mungkin bukan karena nggak enak, tapi karena mungkin udah ada yang pernah aku dengerin sebelumnya tapi nggak baru aja gitu sih Mas. Jadi malah menjadi keuntungan bagiku. Ngomong tuh harus dicari tuh filenya tuh Apa? kata karun. Harta karun itu Mas, jadi Iya. distro yang dulunya distribution outlet itu yang dimana kita ya menitipkan karya kita semuanya DVD album CD terus merchandise semuanya kan dulu belum ada sosmed kan. Dulu ya distro tuh kayak gini lah. Dulu distro tuh kayak gini, ada jualan kaos, band-band jualan kaos, musisi-musisi nitipin albumnya ke sini gitu. Ya. Makasih Mas Surya. Siap. Lu mau nambahin nggak Jenet? Nggak. Gue mau sebelum kita nonton Sulaiman and Celupan pertama, benar kan ya? Celupan pertama sama Bob Atea. Ada yang mau sharing mungkin tentang musik bagaimana lo, atau ada hal yang bisa di-share bagaimana lo mengubah hidup lo? Bagaimana waktu itu tergabung dalam klub pecinta Fagetos waktu itu ya? Fagetista. Facebook group. Facebook group. Dulu aku cangcut ranger tuh. Cangcut ranger. Ngejar cangcuter sampai Prambanan dulu demi dapat tanda tangan. Aku pensi, ngejar pensi. Oh, sampai- Tapi Glenn Fredly. Oh, Glenn Fredly almarhum ya. Dapat tanda tangannya? Oh, oke. Foto aja. Dari perwakilan. Sharing. Orang mainnya todongan. Ya, Assalamualaikum. Mereka promoin lah. Ya, Ya. promoku, jangan lupa. Wah, itu dia boleh. Jangan lupa. Ya. Lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya kenalin nama aku Raya ya, gitu. Dari Velodrome Ramangun. Tanya tadi, apa tadi pertanyaannya? Lo Ah. musik mengubah hidup lo atau menyelamatkan hidup lo lah? Sebenarnya kalau misalkan ngerubah gitu ya, atau misalkan ada sih momen-momen tertentu ya, mungkin sebenarnya kalau dekat banget sama satu musisi kayaknya enggak, mungkin sama beberapa momen karena nggak pernah begitu attach sama satu ini gitu kan. Dan waktu awal-awal dengar musik mungkin gara-gara ini ya, apa sih, paparan internet sama TV gitu. Kalau nggak salah di net TV dulu juga ada kayak Breakout gitu. Ya, Ya, sama gitu-gitu musik kan. everywhere. Ya, musik everywhere gitu-gitu kan. Terus Gen Z kan pengen beda gitu, pengennya edgy gitu, didengar pas nyari-nyari yang didengar, ternyata nggak edgy amat, orang juga denger itu gitu, efek rumah kaca atau apa gitu. Tapi di lingkunganku pada saat itu terkesannya indie banget gitu kan. Nah, terus akhirnya nyari-nyari ketemulah apa sih yang benar-benar disuka banget, dan ternyata variasi macam-macam gitu. Dan mulai dari King Crimson bahkan sampai yang paling sekarang Clairo gitu, jauh banget kan dari progressive rock ke pop kayak Clairo gitu, tuh aku denger juga. Dan ada momen-momen yang kayak justru buat diriku sendiri secara personal, musik tuh ngajarin mungkin kepekaan aku sama bahasa juga gitu ya, gitu, karena bahasa dalam musik itu beda ketika ditulisin gitu. Ada kebutuhan yang emang mungkin disiapin untuk instrumen segala macem gitu. Mungkin kalau misalkan ketika nulis di buku teks gitu ada kebebasan, mungkin kita merasa bebas gitu. Padahal tapi ketika di musik, oh ada pattern-pattern yang bisa banget tuh sebenarnya dipelajarin kayak gitu sih. Dari musik rap gitu. Nah dari rap tuh SMA tuh aku sering banget musik-musik hip hop gitu. Ya dari Kendrick sampai Earl Sweatshirt, Clipping, Death Grips. Clipping dengerin. David Dix, ya kan? David Dix, The Roots gitu-gitulah. Yang ada semi jazznya, dan bahkan yang musik instrumennya bagus banget tapi liriknya nggak jelas, ngomongin kokain segala macam, West Side Gun gitu-gitulah. Itu aku pelajarin dan aku suka banget ngomongin itu, dan bukan karena relate atau apa, tapi bagaimana mereka merepresentasikan dirinya lewat musik gitu. Dan seringkali itu memang digunakan untuk ya sebagaimana buku juga, itu sebagai perlawanan mereka. Nah itu sih spirit yang aku pakai, dan ya ternyata musik pun juga memang bisa sangat playful. Seplayful apa? Seplayful mungkin musik-musiknya Bob Atea, dan buku saku Bob Atea yang teman-teman bisa beli di buku Velodrome.
Masuk boleh juga, masuk. Boleh, boleh. Di sebelah sana ya guys. Tapi sebenarnya bridging-nya udah kecium dari musik dalam penulisan tadi udah kecium tadi. Oh ini mau masuk nih. Beneran masuk. Nggak apa-apa deh. Kebetulan kan aku juga nulis gitu Iya. kan. Nah, Langsung. Personal kan, tuh? Tentang apa sih Kak? Tentang apa sih kalau boleh tahu? Bob Jangan rebutan kayak orang presentasi. teman-teman bisa beli buku Bob Aptea ini absurd banget ya ngomongin si eksistensinya Bob Aptea ini. Itu udah di sini di buku ini ada cerpen-cerpennya tulis Mas Darmandio dan juga lirik-liriknya di sini, lirik-lirik dari band Bob Aptea. Dengerin juga musiknya di Spotify ya. Hard selling lagi. Jualan aja terus. Nggak apa-apa. Intinya kita di sini emang jualan. Jualan. Jadi bisa denger Iya. lagunya dari buku itu ya Kak? Iya lirik-liriknya dari sini juga dan udah ada di Spotify udah ada belum liriknya? Oh belum ya? Gak bisa bayar gue. Ya beli bukunya berarti harus ada beli bukunya. Nah, Oh begitu tuh marketingnya. Jadi nggak ada liriknya biar beli bukunya. Oh, kecium triknya nih. Di oplos juga nih ternyata nih. Nggak bisa googling. Nggak bisa googling. ya bisa teman-teman bisa nemuin relatability kedekatan sama isu-isu soal internet, isu sosial. Bahkan mungkin hal-hal absurd yang sebenarnya kalau keterbacaan gue juga ngomong kayak identitas tapi ngaco seru lucu berantakan gitu tapi mungkin kayak gitu juga kita ngebaca internet atau bahkan tren musik di internet gitu kita seringkali kan kalau ngomongin musik minggu ini ngomongin apa minggu depan udah ngomongin apa gitu ada media kayak misalkan Jakarta Akhir Pekan tuh tiap minggu rilis terus tuh informasi-informasi soal rilisan musik gitu kadang kita udah dengar apa besoknya minggu depannya atau bahkan besoknya udah bosan lagi gitu kan kita terus diuji di tes yang bahkan terus silih berganti permasalahan kayak gitu yang akhirnya daya konsumsi kita terhadap suatu media musik atau buku kayak sastra tuh kayak terus ditantang dalam tempo yang sangat cepat sih gitu yang aku lihat tapi teman-teman bisa santai pas baca buku ini ya jadi kayak 1-2 kalimat jualan gitu aja. Oke, thank you. Thank you. Thank you. Ada lagi mau sharing mungkin? Mas Rio share lah. Share dikit lah, Rio lah. Nah, jangan lu jangan keluar lo di dalam lo. Kalau lagi Share dikit lah yo tentang gimana musik dalam Islam yo. Enggak. gue lagi meeting online ternyata. Astaga. Iya pantesan. Sibuk banget emang gila dia nih. Teman-teman kalau tertarik ada beberapa buku musik di atas piano itu ada yang gue suka tadi ya Cak Mahfud tadi kepikiran gandut. Bagus dari judulnya itu kepikiran. Terus ada trocoh. Apa artinya trocoh? Trocoh tuh bocor. Bocor ya, yang nulis tuh Budi Warsito. Jadi trocoh dia kayak yang bocor, jadi dia nulisnya tuh kayak bocor, nulisnya misalnya pendepannya tuh kayak tentang Elvis misalnya, itu bisa kemana-mana, bocor kemana-mana. Tapi karena menarik karena dia seorang yang suka ngumpulin clipping koran, majalah dari kecil, dari tahun 80-an. Jadi dia referensi musik pop dan musik dan budaya popnya sangat luas. Menarik tuh, trocoh tuh gue suka banget. Yang kayak gitu-gitu. Apalagi ya? Ada yang mau di-share lagi nggak? Udah sih itu aja. Iya, tapi mungkin dulu lebih seru ya Kak event-eventnya dulu ada tiba-tiba suddenly. Oh iya. Banyak lah dari Ruru, dari Good School yang mungkin abis pandemi udah berubah ya. Jadi kayak kita menikmati musik tuh udah nggak sejos dulu lagi gitu sih. Tapi kalau menurut beberapa kali Oliver diwawancara sama media, dia bilang malah dia ngeliat anak-anak sekarang itu lebih ekspresif dengan mendengarkan musik, terutama setelah pandemi karena dulu kayak orang mungkin nonton cuma hafal beberapa lagu, sekarang itu dari lagu sampai lagu terakhir pada hafal liriknya. TikTok. Gara-gara TikTok ya. Iya, TikTok. Terus gue sering dapat juga di DM di Instagram, Kak share dong setlistnya. Awal kan gue bingung. Iya kan kenapa minta setlist ya? Oh ternyata buat ngapalin biar bisa nyanyi bareng. Iya, biar nggak kelihatan kayak cuma ngerekam video doang gitu. Malah kadang-kadang kan kita tahu musiknya nggak tahu penyanyi siapa kan. Misalnya musiknya
Itu nggak tahu siapa yang nyanyi itu. Pas Linkin Park gimana? Nyanyi nggak? Oh nyanyi, kalau aku Linkin Park semua albumnya aku dengerin. Cuman itu sih, cuman Linkin Park doang yang semua albumnya aku dengerin itu cuman Linkin Park. Yang dari Hybrid Theory sampai Fort Minor juga? Fort Minor enggak lagi. Oh, enggak ya. Aku Fort Minor enggak. Bagiku ya Linkin Park tuh ya udah Linkin Jadi Park. yang dulu Linkin Park dulu ke Indonesia nggak nonton ya? Yang dulu 2004 yang nonton, 2004 jelas masih kecil. 2004 kan pernah kesini? Pernah yang mereka nginep di Banget, 20 tahun ya? Hotel Borobudur. Nah 2004 pernah kesini, 2011 apa 2010 ya pernah kesini juga, 2 kali mereka kesini. Cuman 2004 masih kecil, 2011, 2010 itu yang kecil rekening saya alias miskin. Kok 2010 sih 2012 kali? 2012 mungkin, Ya. ya sekitar tahun-tahun segitulah masih miskin. Ya, ya. Masih ngekos di Jogja yang ngontrak di Jogja rumah 1 tahun 4 juta untuk 4 kamar. Tapi resikonya listriknya jeglek-jeglek, terus nancepin ngecas aja nyetrum gitu. Bisa itu nyalain vinil tuh ya? Nggak bisa, nggak kepikiran. Dulu aja mikirnya masih utang lah gitu. Jadi mau lanjutin soal setlist, akhirnya karena banyak DM gitu, akhirnya gue udah kepikiran diajak ada suatu brand rokok gitu buat konser. Apa kata Mas konsepnya? Gue pikiran ya udah ini aja dah. Name your setlist. Jadi orang bebas Bikin setlist. bikin request lagunya, kita pas main mereka nulis lagunya ditempel di dinding, terus kita diambilin. Oh, lagu ini ya udah kita bawain, lagu ini bawain gitu. Jadi ya akhirnya seru juga nih kayak gini. Karena nggak ketebak kan, tapi risikonya kita harus latihan. Karena kan semua lagu. Jadi kalau tiba-tiba lagu ini, wah ini nggak bisa nih. Albumnya banyak lagi. Jadi gue kemarin kali ini awal-awal bilang ke panitia, Mas, lagu ini jangan ya kalau ada ditulis sama orang, ambil aja jangan dikasih. Trik. awalnya gitu. Gimmick entertainment. Warga ya bener. Jangan dikasih yang ini ya, biarin aja. Gimmick entertainment. Ternyata ERK pakai gimmick itu juga. Iya, kalau nggak bisa dibawa kan malu kita. Orang kalau fans kan udah tau banget tuh pasti minta lagu yang susah, gue tau banget tuh, Hijau. Hijau tuh pasti nih kampret, pasti nih fans RK garis keras nih tahu minta lagu susah nih. Artinya emang sengaja ngetes aja itu sejauh mana sih skillnya gitu. Di rekaman bagus, masa iya di sini jelek gitu kan. Putih Lah gampang, Masih oke masih ya. sering dibawain. Putih masih sering acara-acara narasi itu ya. Gue ingat Putih itu ada sering banget kejadian lucu. Putih awal-awal kita baru rilis diundang sama acara di Bogor. Terus mereka kayak party after party, kayak buat party buat acara selesai malam terakhir gitu. Party mereka ya, banyak minum alkohol. Kita lagi main tiba-tiba udah pada mabuk nih, minta putih. Gue bilang tadi gue, Udah mabok. ini lagi pada mabuk minta putih ya beneran nih. Gimana? Jangan putih artinya kan tentang kematian dan kelahiran gitu. Iya. Itu aku juga bingung, tapi pada lagi mabuk pada minta putih, mungkin pada mau Tinggi bertobat. Iya, mungkin memang. Going to heaven berarti. Iya itu udah persiapan untuk ke situ. Batas tipis antara dia udah sama Benar. kematian tuh udah setipis Iya. itu kan. Boundariesnya ya. Tapi berkat musik jadi ketemu Mas Asra hari ini. Iya, alhamdulillah. Gara-gara- Belum pernah ketemu sebelumnya aku malah. Oh iya? Belum pernah. Iya, Siapa? iya, Nah. Mas Rio mau ditambahin nggak? Siapa? Ada mau lagi nggak? Siapa? Oh ya Sulaiman. Sulaiman. Mas Sulaiman, ayo dong Mas Sulaiman, jangan malu-malu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman, Ende Celupan. Cie. Ngobrol apa nih? Sharing ya. Terkait sama Hari Musik Nasional. Kebetulan kita baru saat ini memang produktif banget nih, Mas Asra nih. Bikin proyek rilisan segala macam karena memang semangatnya adalah di kondisi yang emang semakin surat marut. Iya. Kita akhirnya membuat sebuah lagu karya-karya tuh yang sedikitnya walhasil lah istilahnya kalau kata anak pesantren tadi. Walhasri lah. Walhasil Waktu lah ya. Iya, maksudnya tujuannya adalah kita bermusik itu kalau bisa menjadi sebuah pengingat bagi pemerintah yang memang semakin tadi saya bilang carut marut tentang setiap hari kan ada aja nih isu-isu kan macam-macam. Yang baru ramai nih grup orang senang-senang. Kebetulan kita ini termasuk di dalam grup itu juga.
cuman kita nggak senang. Mereka yang senang. Mereka doang yang senang. Iya. Lagian kan cuma 6 orang. Masa iya 1 lolos? Anggota grupnya cuma 6 orang. Masa iya 5 ketangkap 1 lolos? Makanya itu yang bilang nggak senang. Gitu. Iya. Jadi kalau buat saya sendiri bermusik itu memang spiritnya adalah musik itu bisa membangkitkan semangat kita, imun kita, baik dalam keadaan apapun, dalam kondisi terpuruk, sedih, bahagia segala macam, pengobatnya dalam musik sih, gitu. Kebetulan sama-sama Pamulang nih Mbak Janet juga nih. Iya. Tangsel. Kita orang Tangsel tuh suka musik semua ya Mbak ya? Pulang ke rumah Yo, dan Resa. Iya, promo nih. Kurang lebih sih gitu aja sih kalau dari saya. Musik ini yang memang saya sampai sekarang pun di umur segini hidupnya dari musik. Maksudnya berpenghasilan ya, kerjaannya dari dulu gitu. Tapi memang tidak memang seperti Mas Asra ngeband sama ini dalam hal lain lah. Tapi ya itu dia. Alhamdulillahnya dari lulus kuliah yang menjadikan rezeki saya dari musik sih gitu. Sampai sekarang kita ketemu sama teman-teman nih di usia yang mulai senja, terutama Mas Dipo nih. Kita masih semangat bermusik di umur kita yang makin kepala 4, spiritnya sama lah ya. Jujur aja men, jangan dimudah-mudahin loh. Oh iya, kebetulan ini ada Mas Didi juga nih. Mas Didi punya cerita menarik. Halo Mas Didi. Mas Didi, boleh Mas Didi. Jadi Dia penyanyi nih. iya, dia itu sebenarnya dari dulu katanya senang main musik, bisa segala macam, tapi baru sekarang dia mengeluarkan sebuah karya-karya yang akhirnya bisa. Di umur 60 ya. Nah, hampir. Gimana, Mas Didi? Ada pengalamannya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gue itu SMA terutama ya, itu banyak banget bersentuhan sama musik. Kebetulan gue SMA gue di PL. Gue 3 tahun jadi tim acara PL Fair. Gue berkesempatan mendengarkan demonya Piknik 72. Sebelum itu keluar, gue menyaksikan The Groove, Riff, pada saat awal-awal karirnya mereka. Jadi, dan gue punya teman-teman juga, gue angkatan 98, berarti Winky 97, terus gue menyaksikan juga Winky, jago banget main gitar SMA ya, tapi temen sebangku gue yang ngajarin dia nge-DJ sampai akhirnya dia jadi DJ. Jadi gue hidup di putaran musik, tapi memilih untuk tidak berani masuk dalam industri musik. Karena mungkin faktor orang tua, lu mau jadi apa? Lu mau makan apa? Lu mau ngasih makan istri dan anak lu nanti apa? Itu mindset orang tua. Dan sekarang giliran gue udah punya anak, mau masuk SMA tahun ini, gue bilang lu mau jadi apapun juga, silahkan. Asal lu pastiin lu jago di bidang lu. Gak usah jadi yang paling jago, tapi lu ahli dan lu jago dan lu passionate di bidang lu. Mau itu tari, mau itu, pokoknya bidang-bidang yang zaman dulu orang tua kita berpikir lu mau makan apa. Nah, sekarang kebetulan karena gue fans beratnya dari celupan pertama juga. Jadi, menurut gue, teman-teman, sekarang kan kalau anak-anak muda ya, banyak banget yang berkarya. Gue harus appreciate karena dengan segala channelnya, itu mereka bisa merangsak masuk. Tapi yang gue bikin lebih takjub lagi adalah teman-teman yang tadi, istilahnya di usia senjanya, masih mau mencoba untuk berkarya. Justru di zona-zona nyamannya kita, life is begin at 40, itu kan udah, misalnya udah masuk zona nyaman, pekerjaannya udah tetap, tapi masih mau mencoba untuk berkarya, untuk mencoba memberikan tambahan arti lah dari hidup ini dengan lewat musiknya. Itu aja sih sharing dari gue. Keren banget. Oke. Dengan begitu kita akhiri. Nah itu manis itu, akhir yang manis itu. Penutup yang manis. Penutup yang manis karena gak bakal bisa lebih baik lagi kalau dari gue. Jadi gak bakal. Gokil. Apalagi dari saya ya. Oke, makasih banyak semuanya. Semoga makin banyak orang tua seperti Mas. Karena seneng banget dengar orang tua bilang kamu bisa apa aja di apa aja gitu. Asal jago. Karena gue dulu ditolak mau jadi musisi gak boleh juga. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Tapi tetap jadi. Akhirnya jadi. Akhirnya jadi. Iya, alhamdulillah. Oke, baiklah. Kita siap-siap untuk dengerin Sulaiman dan Celupan pertama. Dan Bob Atia setelah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.